Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Kasmasabila dengan NIM SB 22014 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Aura Anissa, NIM SB 22015 dari kelompok 3. Di sini kami akan mengerjakan tugas kelompok video mengenai KIE anak kemasukan benda asing pada hidung. Permisi Bu. Iya, selamat masuk. Nggih, Duduk. baik. Baik, selamat pagi Bu. Di sini saya dengan Bidan Aulia yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik, akan saya tutup pintu dulu ya untuk menjaga privasi. Nggih. Tutup pintu, cuci tangan. Baik Bu, sudah. Di sini jadi Ibu ada masalah apa ya? Jadi kemarin anak saya itu kemasukan pilus di hidungnya. Ya. Itu gimana nggih cara penanganannya atau cara menanggapinya nggih? Saya juga bingung sebagai orang tua. Oh iya, kemarin anaknya itu ya kemasukan pilus ya di hidung, nggak sengaja Nggih, ya Bu? tapi alhamdulillah bisa keluar. Sudah keluar, Iya. oh iya. Tapi saya sebagai orang tua masih pas-pas gitu. Ya, jadi Bu sebelumnya tahu tidak Bu apa itu mengenai benda asing masuk pada anak itu sudah tahu belum sebelumnya? Belum. Nah, jadi di sini ya Ibu, di sini saya punya lembar leaflet ya Ibu, yaitu di sini mengenai pengertian anak kemasukan benda asing itu. Nah, pada hidung anak kemasukan benda asing itu merupakan kasus yang sering terjadi Bu. Jadi anak-anak itu kan sangat aktif ya, jadi tangannya tuh megang sangat kepo atau ingin tahu sesuatu, jadi langsung megang barang, terus dimasukkan ke hidung, dimasukkan ke mulut, dan itu sangat sering ya Bu kasusnya di sini. Nih, terjadi itu di unit baru itu sangat sering. Biasanya rentang usianya itu antara anak usia 2 sampai 5 tahun ya Ibu. Nggih. Nah, jadi anak Bu umur berapa? 2 tahun setengah. Oh iya, makanya itu harus diwaspadai ya Bu, Iya. itu kepo-keponya ya anak ya. Lalu dampak bahayanya di sini tuh bisa terjadi komplikasi pada hidung ya, jika bendanya itu tajam atau bentuknya itu tajam, terus selalu dikorek-korek anak atau masuk terlalu dalam, itu bisa terjadi komplikasi dan luka ya. Lalu ada pembakaran juga di pembuluh darah di hidung. Nah, ini banyak sekali ya Bu, menyebabkan sinus juga. Nah, benda-benda asing yang biasanya terjadi atau biasanya pihak kesehatan itu menemukan itu biasanya ada penghapus kecil-kecil yang lucu-lucu itu kan biasanya anak suka ya. Terus manik-manik, terus kacang-kacangan ya itu termasuk pilus tadi ya Ibu, kecil-kecil ya. Terus plastisin, lalu ada peniti seperti itu ya. Terus selanjutnya sini ada gejalanya Ibu. Jadi biar kita tahu kan biasanya anak diem aja ya kalau kemasukan hidung ya. Jadi di sini ada gejalanya juga. Gejalanya itu yang pertama itu biasanya anak tuh gelisah atau menangis. Nah, gelisah atau menangis seperti tidak tenang, terus mengeluhkan hidungnya sakit itu perlu diperiksa ya Ibu. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya sulit bernafas lewat hidung. Nah, ini mengeluhkan hidungnya itu tersumbat. Nah, biasanya ini sudah berbicara, anaknya udah bisa bicara belum Bu? Satu dua kata gitu? Iya, 1-2 kata, 1-2 kata gitu. Nah, biasanya itu ngomong itunya akit atau gimana ya, terus nafasnya tuh kayak sulit gitu, itu juga harus dicurigai gitu Bu. Lalu selanjutnya keluar suara bersiul saat anak menarik nafas, jadi kayak seperti kayak ada suaranya gitu loh Bu di kerongkongan sini. Nah, berarti itu benda asingnya itu udah masuk begitu dalam ya Ibu. Terus selanjutnya keluar ingus berwarna bening, abu-abu, nah atau bercampur darah. Nah, biasanya bisa berbau busuk jika terjadi infeksi. Jadi kalau sudah terjadi infeksi itu berarti benda asingnya udah lama dan tidak ketahuan. Jadi perlu diketahui ya gejala awal tadi biar kita bisa antisipasi cepat. Nah, di sini misal juga itu perlu diwaspadai ya, itu anak mengorek-ngorek hidung atau memang kemasukan benda. Nah, seperti itu. Terus pertolongan pertama ya Bu, ini yang paling penting Bu, jadi bingung kan yang Ibu tanyakan. Pertolongan yang pertama itu tetap tenang. Jadi tetap tenang, kita nggak boleh panik. Nanti kalau panik anak jadi nangis, takut, jadi rewel, justru nanti diatasi ya. Jadi tetap tenang, anak dipangku, ditanya tadi habis main apa. Ya, ada yang masuk tidak di hidung, dicek pelan-pelan. Nah, kalau nanti anak panik juga bisa bahaya Ibu, karena dia nanti bisa terhirup lagi lebih dalam. Nah, selanjutnya minta anak itu mendengus. Nah, seperti disuruh mengeluarkan gitu loh Bu, mendengus gitu. Seperti sisi itu ya Bu? Iya, seperti sisi ya.
Nah, sambil dipangku, suruh bersih pelan-pelan, tapi ingat jangan dicongkel sembarangan. Karena tangan kita tuh juga bersih juga, ada kukunya bisa luka atau nanti bendanya malah makin masuk, gitu ya ibu. Terus yang selanjutnya bisa dengan dicoba dengan pinset kecil jika memang diketahui bendanya tuh kecil atau masih bisa diambil masih kelihatan saat kita lihat, itu kita bisa coba sebelum kita ke rumah sakit itu kita bisa menggunakan pinset kecil dengan pelan-pelan agar tidak meninggal di hidung anak ya, karena kan sangat sensitif nanti malah luka mimisan di ibu. Nah, kalau memang sepertinya pertolongan pertama ini sudah terjadi atau masih berdarah atau memang bendanya masih di dalam, itu anak harus segera dibawa ke dokter ya ibu, dokter bidan atau tempat kesehatan terdekat, atau yang paling baik ya ke dokter THT ya, seperti itu ya ibu. Nah, nanti di sana juga akan langsung diketahui ya benda yang masuk apa, jadi langsung tahu gitu, nggak menyebabkan infeksi seperti tadi. Seperti itu ibu. Baik ibu, apakah ibu sudah paham? Sudah. Nah, sebelumnya saya akan mengevaluasi ulang ya ibu. Jadi tadi pertolongan pertamanya tuh ada apa saja ibu? Dengan kita tetap tenang, terus dengan kita minta anak mendengus atau sisi itu, dan bisa dikeluarkan dengan pinset kalau masih bisa terjangkau. Oh iya, kalau gitu sudah paham ya ibu. Cuma tadi yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Buatan, terima kasih Ibu Bidan. Oh iya, biar saya menulis lembar dokumentasi dulu ya ibu. Nggih. Baik sudah, terima kasih ibu. Terima kasih Ibu. Permisi Ibu. Ya.